Halo para tetua, para pecinta Donghua dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Wanglin? Wih lah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut, dimana di episode sebelumnya Hongdi pada akhirnya mengeluarkan domain tanpa belas kasihan. Hongdi memanfaatkan kenangan Wanglin dan mengobrak-abrik mentalitas Wanglin. Orang tua Wanglin muncul di dalam bayangan tersebut, begitu juga dengan sosok Limuan. Wajah mereka membawa kenangan manis sekaligus pahit yang terpatri di dalam jiwa Wanglin. Namun dari cahaya lain muncul bayangan kelam yang membuat Wanglin terjekut. Teng Huaiyan melangkah keluar dan membantai orang-orang yang dicintai Wanglin. Saat emosi masa lalu membanjiri Wanglin, tubuhnya pada saat ini terhenti. Wanglin duduk bersila membiarkan jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Langit tiba-tiba terbelah dan dari celah muncullah gulungan raksasa hitam dan putih berisikan lukisan kehidupan dan kematian yang tak terhitung usianya. Gunung-gunung dan sungai yang tergambar di dalamnya tampak bergerak dalam keheningan yang mencekam. Di sisi lain, Hongdi pada saat ini segera mengangkat tangannya. Pedang pelangi muncul di udara dan tampak tajam serta dipenuhi dengan kekuatan. Dengan suara yang menggema di seluruh langit, ia menghunuskan pedangnya memotong satu persatu sosok yang hadir. Namun di hadapan kekejaman tersebut, Wanglin pada saat ini masih tetap tidak tergoyangkan. Tangannya terangkat perlahan menunjuk ke gulungan kehidupan dan kematian yang membentang di angkasa. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, ia berbisik bahwa bahkan orang yang paling kejam sekalipun tidak dapat melampaui siklus reinkarnasi. Emosi dunia bukanlah sesuatu yang bisa dipotong atau dibuang begitu saja. Selanjutnya, gas hitam dan putih dari gulungan tersebut berputar, menyatu menjadi kabut abu-abu yang membentuk ibu jari raksasa. Dengan kekuatan tak terbendung, ibu jari itu menekan ke bawah dan langsung mengarah pada avatar Hongdi. Tubuh avatar seketika bergetar. Senyum pahit tersungging di wajahnya sebelum ia menghela nafas panjang. Wanglin pada saat ini lanjut bergumam bahwa jika ia bisa mencapai tahap transformasi jiwa, bahkan siklus reinkarnasi pun akan tunduk pada kekejaman. Namun jika siklus reinkarnasi tidak kejam, maka ia bukanlah siklus reinkarnasi surga. Dengan kata-kata terakhir yang melayang di udara, avatar Hongdi pada akhirnya memudar dan lenyap dalam kehampaan. Bersama dengan hal tersebut, Hongdi pada saat ini batuk darah dan tubuhnya lemah serta jiwa asalnya rusak. Kebencian di matanya yang semula membara perlahan meredup berganti dengan kejelasan yang aneh. Sementara itu Wanglin meskipun menang, ia juga pada saat ini dalam kondisi terluka parah. Jiwanya kembali ke tubuhnya dan wajah Wanglin terlihat pucat serta tubuhnya dipenuhi luka. Mereka baru saja beradu domain. Ini merupakan sebuah pertempuran konsepsi yang lebih berbahaya dari sekedar adu kekuatan. Dalam dunia kultivasi, pertempuran ini bukan sekedar pertarungan fisik, melainkan pembuktian jalur daun masing-masing. Wanglin pada saat ini unggul tipis dan ia menyadari sesuatu. Hongdi ini terlalu berbakat dan jika ia dibiarkan hidup, ia akan bisa menjadi ancaman di masa depan. Dengan keputusan cepat, Wanglin mengeluarkan bendera pembatasan miliknya. Gas pembatasan berkumpul membentuk tombak hitam yang mengerikan. Ia lanjut menerjang dengan tombak di satu tangan dan pedang langit di tangan lainnya. Namun raksasa es yang dikendalikan oleh Hongdi masih berdiri menghadang Wanglin. Meskipun tombaknya berhasil menembus leher raksasa tersebut, Hongdi berhasil meloloskan diri dari tubuh raksasa yang kini runtuh, menyisakan cambuk putih yang berkilauan. Hongdi mencoba mengambil cambuk tersebut, tetapi Wanglin lebih cepat.
Dalam sekejap, tombak hitamnya berubah menjadi cambuk yang melilit cambuk tersebut. Hongdi pada saat ini berteriak tajam kepada Wang Lin untuk memperingatkan bahwa ini merupakan harta karun yang memiliki segel dari sekte giok surgawi. Namun Wang Lin tidak peduli karena ia tahu kekuatan adalah segalanya dalam dunia kultivasi. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba 4 roh unsur muncul mengelilingi Hongdi, yakni roh logam, kayu, air, dan api yang merupakan sumber kekuatan Hongdi yang sesungguhnya. Wang Lin menyadari bahwa dalam kondisinya yang lemah, Hongdi mencoba bertahan dengan senjata terakhirnya. Namun Wang Lin juga melihat peluang untuk bisa mengalahkan Hongdi sepenuhnya. Dengan satu perintah, Wang Lin melepaskan 9 ukiran kayu yang masing-masing mengandung domain waktu. Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar menghentikan 4 roh sesaat. Dalam momen itu, Wang Lin juga bergerak cepat meraih roh logam dan menekan roh kayu. Sementara itu Hongdi yang mulai merasa terdesak pada saat ini memilih mundur. Tentu saja Wang Lin pada saat ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Hongdi akhirnya membuat keputusan nekat. Dengan tatapan dingin, ia berbisik mengisyaratkan roh logam untuk meledak. Seketika roh logam yang digenggam Wang Lin bergetar hebat dan melepaskan aura destruktif yang luar binasa. Wang Lin segera berteleportasi, tetapi ledakan masih tetap menghantamnya, membuatnya memuntahkan darah. Kultivasi Wang Lin juga goyah dan turun dari tahap pertengahan ke tahap awal formasi jiwa. Hongdi pada saat ini masih belum selesai. Dengan keputusasaan yang tersisa, ia memerintahkan 3 roh lainnya untuk meledak. Wang Lin yang sudah kelelahan bersiap menghadapi kehancuran, tetapi tiba-tiba kekuatan lembut turun dari langit. Kekuatan ini menekan energi destruktif tersebut hingga lenyap. Sosok seorang pria tua muncul di hadapan mereka yang tidak lain adalah Gong Sun Po. Dengan satu gerakan tangan, Gong Sun Po melempar Wang Lin ke belakang sejauh 100 kaki. Wang Lin menatapnya dengan penuh waspada. Kekuatan yang dimiliki orang ini bukan sesuatu yang bisa ia lawan, terutama dalam keadaannya yang sekarang. Gong Sun Po menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa Cheng Niu menang. Ia juga bisa pergi ke Gunung Suzaku untuk menerima hadiahnya. Sebagai murid luar yang diundang, Suzaku juga akan mengabulkan satu permintaan Wang Lin. Wang Lin pada akhirnya segera menelan kepahitannya. Ia baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati, namun kini ia harus menyerahkan cambuk yang telah ia rebut dengan susah payah. Dengan enggan, ia hanya bisa menyerahkannya kepada Gong Sun Po yang langsung menyegelnya. Setelah itu, Wang Lin membuka portal cahaya dan melangkah masuk, diikuti oleh Hongdi yang masih menatap Wang Lin dengan kebencian membara. Hongdi juga bergumam bahwa Wang Lin pasti akan mati di lain waktu. Namun Hongdi tidak mengetahui bahwa nasibnya telah ditentukan, di mana dalam 3 hari ia akan mokat. Sementara itu di balik layar, sebuah plot besar telah dirancang di Gunung Suzaku. Pada saat ini perintah rahasia juga telah dikeluarkan. Tidak ada yang tahu kemana takdir akan membawa mereka, tetapi satu hal yang pasti bahwa pertarungan ini hanyalah permulaan. Kembali ke Wang Lin yang telah melangkah melewati pintu cahaya, dan ketika ia muncul kembali di altar, keheningan menyelimuti tempat tersebut. Tidak ada jejak orang lain, seolah-olah keberadaan mereka sebelumnya hanyalah ilusi. Satu-satunya benda yang tersisa hanyalah sepotong batu giok yang mengambang di udara, memancarkan cahaya lembut. Wang Lin mengulurkan tangannya meraih batu giok tersebut dan mendapati bahwa di dalamnya tersimpan peta menuju Gunung Suzaku. Kesadaran Wang Lin pada saat ini seketika dipenuhi dengan pertimbangan. Luka-luka akibat pertempuran melawan Hongdi masih segar dan kultivasinya pada saat ini tidak stabil. Pil penyembuhannya akan memberikan bantuan sementara dan pemulihan sejati hanya bisa dicapai dengan kultivasi tertutup. Dengan keputusasaan itu, ia pada akhirnya duduk bersila dan mulai memusatkan energinya.
Hari berganti malam dan Wang Lin pada akhirnya bangkit. Dari tas penyimpanan, Wang Lin memanggil binatang nyamuk raksasa. Dengan tenang ia melompat ke punggungnya, mengirimkan perintah ke makhluk tersebut sebelum akhirnya bergerak maju. Nyamuk itu melesat dengan cepat, membelah kesunyian malam Suzaku yang diterangi sinar bulan. 3 hari kemudian, di bagian belakang Gunung Suzaku, fenomena aneh terjadi. Di dalam sebuah gua besar yang terbagi menjadi 4 lapisan, terdapat 2 kolam yang bertolak belakang. Salah satunya adalah kolam dingin yang berisi air es berusia 30.000 tahun dari planet Heavenly Frost. Sementara itu yang lainnya adalah kolam api dengan nyala abadi dari planet Origin Fire. Gas putih yang mengepul dari keduanya memberikan efek berbeda. Yang satu membekukan udara, sementara yang lain merubahnya menjadi tetesan merah sebelum akhirnya lenyap. Di pusat masing-masing kolam, seorang pria dan wanita tampak terlihat sedang berkultivasi. Sosok pria yang tidak terlalu tampan memiliki aura jahat yang aneh dan menawan. Sementara itu wanita di seberangnya memiliki kecantikan yang luar biasa yang bahkan dapat menyaingi Hongdi, tetapi dengan pesona yang lebih menggoda. Jika Wang Lin ada di sana, ia pasti akan merasa bahwa wanita ini sangat familiar. Tiba-tiba seorang lelaki tua berselimut cahaya merah memasuki gua. Wajahnya menyerupai pria tua yang pernah memberikan Wang Lin topi jerami. Hanya saja auranya tampak jauh berbeda. Dengan suara yang syarat akan otoritas, ia memanggil sosok pria yang bernama Qian Feng. Sosoknya lanjut berkata bahwa Hongdi ada di dalam ruang rahasia. Ia bisa pergi mengambil kesadaran dan merampas kultivasinya. Qian Feng pun membuka matanya dan tatapan jahatnya bersinar penuh ketertarikan. Sementara itu si pria lanjut berkata bahwa di dalam pertempurannya dengan Cheng Niu, kultivasi kejamnya pada saat ini telah mencapai titik kritis. Ia sendiri belum menyadari hal tersebut dan setelah Qian Feng melahapnya, peluangnya untuk mencapai tahap ascendance akan meningkat. Senyum licik seketika terukir di wajah dari Qian Feng. Dengan santai ia pada saat ini bergumam bahwa ia sangat pemasaran. Bisakah Cheng Niu bertahan dari satu serangannya dengan 10% kekuatannya? Sementara itu di sisi lain, di dalam ruang rahasia, Hongdi sedang berkultivasi dalam diam memulihkan kondisinya setelah pertarungan sengit. Namun matanya yang terpejam mendadak terbuka ketika ia merasakan kehadiran sosok asing. Hongdi pun segera menoleh dan bertanya siapakah sosok yang ada di sana. Sebuah suara lembut seketika terdengar ketika menjelaskan bahwa ia akan mengabulkan keinginan Hongdi untuk menghabisi Cheng Niu. Qian Feng muncul dari kegelapan dan dengan santai menunjukkan jarinya. Cahaya merah yang dipancarkan Hongdi hancur dalam waktu sekejap. Hongdi berusaha melawan, tetapi kekuatan Qian Feng menekannya seperti gunung. Ketakutan pada akhirnya mulai menyelimuti benak Hongdi. Ia pun segera bertanya apa yang akan dilakukan olehnya. Dengan senyum jahat, Qian Feng pada saat ini berbisik bahwa ia ingin domain dan 4 roh unsur milik Hongdi. Sementara itu kembali ke dalam gua di mana pria tua sebelumnya menghela nafas. Selanjutnya ia mengalihkan tatapannya kepada sosok wanita yang berkultivasi di atas kolam dingin. Sosoknya segera memanggil wanita tersebut yang bernama Liu Mei. Wanita itu membuka matanya menatap pria tua tersebut dengan ketenangan yang sangat dingin. Wanita ini adalah sosok yang berasal dari sekte Xuandao. Menyadari hal tersebut, pria tua itu pun segera bertanya apakah ia pernah mendengar nama Wang Lin. Liu Mei mengangguk samar dan berkata bahwa ia memiliki sedikit ingatan tentangnya. Si pria tua pada saat ini menjelaskan kepada Liu Mei bahwa Cheng Niu itu adalah Wang Lin. Begitu mendengar hal ini, tampak tidak ada kejutan di tatapannya dan hanya ada keheningan yang penuh perhitungan.
Sementara itu si pria pada saat ini menjelaskan bahwa Zoe dari Sekte 5 Elemen awalnya disiapkan untuk Liu Mei, tetapi ia telah menghilang di alam surgawi. Maka dengan begitu targetnya sekarang adalah Wang Lin. Gunakan segala cara untuk meninggalkan bekas di hati Dao Wang Lin. Jika ia berhasil maka ia akan memiliki kendali atas hidupnya. Liu Mei menggigit bibir bawahnya. Ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbisik bahwa ia akan mematuhinya. Pria tua itu pun menghela nafas sebelum akhirnya menatap ke kejauhan. Ia lanjut bergumam bahwa dari 4 orang yang dipilih oleh saudara junior, Cheng Niu adalah sosok yang terlemah. Oleh karena itu ia berharap saudara junior tidak berkeberatan. Begitu sosoknya bergumam, sosoknya juga menghilang dalam berkas cahaya merah. Liu Mei pada saat ini berdiri dengan sosoknya yang anggun yang terlihat lebih menggoda dalam balutan gaun putih tipis. Liu Mei segera bergumam dengan sedikit keraguan apakah ini adalah jalan yang benar. Tak lama setelah itu, Qian Feng kembali dengan seorang di belakangnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hong Di. Namun cahaya di matanya telah padam. Ia bukan lagi manusia, melainkan seonggok boneka tanpa jiwa. Liu Mei menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya. Ia tahu Qian Feng telah melahap energi kehidupan Hong Di dan menjadikannya sekedar alat. Sementara itu di tengah kegelapan permainan takdir benar-benar terus berjalan. Wang Lin semakin dekat ke Gunung Suzaku tanpa menyadari bahaya yang menantinya. Di suatu tempat di negara kultivasi peringkat 1 di Suzaku terlihat seorang lelaki tua yang lusuh tengah menikmati makanan, namun tiba-tiba ia terbatuk dan meludahkan daging di mulutnya. Wajahnya berubah menjadi suram saat berdiri, tetapi setelah merenung, ia kembali duduk dengan ekspresi penuh amarah. Ia merasa bahwa pertarungannya seumur hidup dengan kakak seniornya masih berlanjut. Ia teringat bagaimana ia pernah kalah demi memberikan jalan bagi saingannya, tetapi kini merasa batas kesabarannya telah diuji. Keputusan pun dibuat dan jika Wang Lin yang dipilihnya dihancurkan, maka ia akan membalas dengan menghancurkan Qian Feng. Sementara itu Wang Lin masih berkultivasi di atas binatang buas. Setelah waktu yang lama, ia membuka mata dan merenungkan luka yang ia alami. Luka fisiknya dapat pulih, tetapi cedera pada jiwanya menjadi masalah yang lebih besar. Di Suzaku, ia merasakan bahaya yang tidak bisa ia abaikan. Ia juga menyadari bahwa Hong Di meskipun dalam kondisi yang serupa berhasil mencapai terobosan. Jika ia tidak segera meningkatkan kultivasinya, kemungkinan besar ia tidak akan bisa bertahan melawan Hong Di setelah kultivasi tertutupnya selesai. Bersamaan dengan Wang Lin yang berpikir, ekspresinya pada saat ini tiba-tiba berubah. Sebuah suara kuno juga bergema sebelum akhirnya sebuah formasi muncul di langit. Wang Lin segera berusaha melarikan diri dengan teleportasi, tetapi hanya berhasil berpindah sejauh 1000 meter. Ia pada akhirnya dihentikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Gelombang energi spiritual kuat menyeruak dari formasi, menarik Wang Lin masuk tanpa dapat melawan. Dalam sekejap mata tubuh Wang Lin pada akhirnya seketika lenyap dari tempat tersebut. Ketika Wang Lin muncul, Wang Lin tiba-tiba telah berada di tempat yang sepi di ujung utara benua Suzaku. Wang Lin terlempar keluar dari formasi raksasa dan ia segera menstabilkan tubuhnya. Wang Lin menatap sekeliling dengan ekspresi gelap dan di hadapannya ada seorang pria paruh baya duduk dengan santai di depan meja teh. Pria tua itu memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Li Yuan Feng. Ia merupakan Master Suzaku yang datang untuk menghabisi Wang Lin demi Hong Di. Wang Lin segera menyadari bahwa lawannya adalah seorang kultivator transformasi jiwa dan tahu bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar.
Wang Lin pun mencoba kabur dengan mengeluarkan kompas bintang untuk merobek ruang terbuka, tetapi Wang Lin mendapati ruang di sekitarnya telah disegel. Bahkan teleportasi juga tidak berguna. Pria parubaya itu mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan jebakan ini dengan cermat untuk memastikan Wang Lin tidak bisa melarikan diri. Dalam upaya terakhirnya, Wang Lin seketika mundur, tetapi lawannya tetap mengawasi setiap gerakan Wang Lin. Saat Wang Lin mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tiba-tiba 3 orang berjubah hitam muncul di hadapannya. Salah satu di antara mereka merupakan seorang kultivator transformasi jiwa. Sosok ini memancarkan aura yang menindas. Tak lama setelah itu, pria parubaya yang mengejar Wang Lin pada saat ini berteriak bahwa ini adalah hari akhir bagi Wang Lin. Dengan satu gerakan tangannya, ia mengirimkan angin puyuh yang menerjang Wang Lin. Meski berhasil menangkis dengan pedang surgawinya, Wang Lin merasakan bahwa kekuatannya jauh dari cukup untuk menandingi lawan-lawannya. Saat pertempuran berlanjut, ia pada saat ini dihantam oleh salah satu kultivator transformasi jiwa. Wang Lin pada akhirnya terlempar sejauh 1000 kaki dan memuntahkan darah. Dalam kondisi terluka parah, Wang Lin menyadari bahwa dirinya benar-benar terpojok. Harta yang dimiliki Wang Lin juga pada saat ini dirampas oleh sosok-sosok tersebut. Pedang surgawi Wang Lin pada saat ini dirampas oleh salah satu dari sosok tersebut. Sementara itu, seorang pria lainnya tampak berminat dengan kompas bintang dan bendera segel milik Wang Lin. Mereka tampaknya mengira kompas bintang tersebut dicuri oleh Wang Lin dari tuan muda mereka. Sementara itu di sisi lain, dalam kondisi terluka parah, Wang Lin menyadari bahwa dirinya benar-benar terpojok. Dalam keadaan putus asa, Wang Lin memakan pil untuk memulihkan energi spiritualnya. Ia bertekad untuk bertahan dan mencatat dalam hati mengenai penghinaan ini. Wang Lin kehabisan energi spiritual dan bersamaan dengan hal tersebut, salah satu dari 3 pria berjubah hitam melangkah maju dan meminta izin untuk menghabisi Wang Lin sendirian. Begitu ia melepaskan topengnya, Wang Lin terjekut mendapati bahwa pria itu adalah Cihu. Namun ekspresi Cihu tampak tenang dan misterius. Ketika ia mengirimkan gelombang energi spiritual ke arah Wang Lin merasakan sesuatu yang aneh, di mana energi itu justru diserap ke dalam tubuhnya, memberikan harapan baru di tengah situasi yang tampak mustahil untuk bertahan hidup. Cihu pada saat ini seketika dengan cepat langsung menyerang ke arah Wang Lin, membuatnya terlempar jauh. Namun bukannya mencederai Wang Lin, tendangannya justru mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuh Wang Lin. Di saat yang sama, Cihu mengisyaratkan arah pelarian bagi Wang Lin. Leluhur klan iblis raksasa segera menyadari tindakan Cihu dan mempertanyakannya dengan marah. Cihu pada saat ini berdiri menghadang dan menegaskan bahwa kompas bintang yang menjadi alasan pengejaran bukan barang curian. Ia telah memberikannya kepada Wang Lin dengan ikhlas. Ia mengingatkan bagaimana Wang Lin telah menyelamatkannya di alam surgawi dan menegaskan bahwa ia tidak bisa begitu saja mengkhianati pertemanannya. Namun leluhur klan iblis raksasa tidak terpengaruh oleh penjelasan Cihu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menahan tubuh Cihu di tempat dan menghukumnya dengan pengasingan selama 100 tahun setelah mereka kembali ke klan. Setelah itu ia kembali mengejar Wang Lin yang terus-menerus melarikan diri. Wang Lin memanfaatkan energi spiritual yang diberikan oleh Cihu untuk mempercepat pelariannya. Namun ia segera menyadari bahwa suatu formasi misterius menghalanginya untuk berteleportasi atau memasuki Mutiara Tiani. Formasi itu juga membatasi leluhur klan iblis raksasa untuk menggunakan teleportasi. Saat Wang Lin berusaha mencari jalan keluar, pria paruh baya dari Suzaku berhasil mengejar Wang Lin. Dengan kekuatan hebatnya, ia menyerang Wang Lin, membuatnya memuntahkan kembali seteguk darah dan terjatuh dari langit. Selanjutnya, pada saat ini leluhur klan iblis raksasa menangkap Wang Lin yang tidak berdaya. Dengan waktu yang sudah terbuang banyak, ia pada akhirnya menyerahkan eksekusi Wang Lin kepada pria paruh baya dari Suzaku.
Pria itu pun seketika bersiap untuk menghabisi Wang Lin, tetapi tiba-tiba suara gemuruh pada saat ini terdengar di langit. Sebuah peti mati hitam dan ungu muncul menandakan kedatangan Sun Tai yang sebelumnya dipanggil oleh Wang Lin. Sun Tai seketika menegur dua lawannya yang bersatu untuk menghabisi seorang kultivator junior. Kehadirannya membuat pria paruh baya dari Suzaku menarik kembali serangannya, sementara leluhur klan iblis raksasa bersikeras bahwa Wang Lin harus mati di sini. Leluhur tersebut tampaknya percaya bahwa Wang Lin memiliki mutiara Tiani. Ini merupakan harta yang sangat berharga bagi aliansi kultivasi. Dengan harta seperti itu, maka klan iblis raksasa akan dapat meningkatkan status mereka. Sementara itu di sisi lain, tentu saja Sun Tai menolak menyerah begitu saja. Ia melancarkan serangan dan merebut Wang Lin yang tak berdaya. Leluhur klan iblis raksasa serta pria paruh baya dari Suzaku berusaha untuk mencegahnya, tetapi Sun Tai berhasil bertahan. Saat ia melarikan diri ke dalam celah ruang, leluhur klan iblis raksasa berubah menjadi raksasa dan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan dahsyat. Sun Tai yang sudah memperhitungkan kekuatan lawannya menggunakan tekniknya untuk menahan serangan tersebut dan berhasil menerobos keluar dari celah. Leluhur klan iblis raksasa mengeluarkan raungan keras sebelum akhirnya melangkah keluar dari celah dan mengejar Sun Tai. Di langit bagian utara benua Suzaku, dua sinar cahaya melesat dengan kecepatan tinggi. Sementara itu Wang Lin mendarat dan berusaha membuka matanya. Ia segera duduk dalam posisi bersila, mulai bersandar untuk melawan pengaruh domain pria paruh baya serta segel yang ditanamkan oleh Sun Tai. Kesadarannya kembali sepenuhnya dan ia menyadari bahwa Sun Tai tidak memiliki niat yang baik. Bagi Sun Tai, menyelamatkan Wang Lin adalah pilihan yang lebih menguntungkan daripada membiarkannya mokat. Sementara itu di belakang mereka, leluhur klan iblis raksasa terus mengejar dengan kapak besar. Dengan satu ayunan, gelombang energi kapak terlempar menyebabkan ruang di hadapan Sun Tai meledak dan menciptakan keretakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sun Tai yang terdesak segera mengeluarkan 3 sinar cahaya hijau yang berubah menjadi mayat dan menyerang leluhur klan iblis raksasa. Selanjutnya, tanpa ragu ia memerintahkan mayat-mayat tersebut untuk meledak. Ledakan ini mengguncang langit, memaksa leluhur klan iblis raksasa mundur beberapa puluh kaki. Dengan kemarahan yang membara, Sun Tai maju dan menyerang dengan telapak tangan raksasa yang penuh dengan energi spiritual. Leluhur klan iblis raksasa menyadari bahaya tersebut, tetapi ia menyadari bahwa Wang Lin sangat penting bagi klannya. Berdasarkan pemikiran ini, ia pada akhirnya tetap memilih untuk melakukan pertempuran. Tetapi meskipun begitu, ia menyadari bahwa energi spiritual yang dilesatkan yang terkandung dalam serangan jauh lebih kuat daripada energi spiritual biasa. Para kultivator transformasi jiwa biasanya menghindari penggunaan energi ini karena pemulihannya sangat sulit tanpa giok celestial. Namun ketika digunakan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Berdasarkan pemikiran ini, leluhur klan iblis raksasa pada akhirnya segera memasukkan sedikit energi spiritual celestial ke dalam kapaknya dan menangkis telapak tangan raksasa Sun Tai. Ledakan besar terjadi menyebabkan tanah bergetar dan langit dipenuhi dengan cahaya warna pelangi. Gunung di dekatnya runtuh, separuhnya menjadi debu, sementara gelombang kejut yang dihasilkan segera mereda. Akibat bentrokan tersebut, tubuh leluhur klan iblis raksasa bergetar hebat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun marah, ia tidak lagi menyerang Sun Tai secara langsung, melainkan menerjang ke arah hutan yang hancur. Melihat hal tersebut, Sun Tai pada saat ini tentu saja tidak tinggal diam. Dengan suara lantang, ia memanggil petir hitam dari langit, mengaktifkan domain guntur yang telah ia kembangkan selama 100 tahun. Leluhur klan iblis raksasa merespon dengan meningkatkan ukuran tubuhnya hingga 30 kaki dan meninju petir yang menyambar. Namun serangan itu tetap memberikan dampak besar, membuatnya melemah dan darah terus mengalir dari mulutnya. Tatapannya tetap tajam saat ia menatap ke arah Sun Tai yang pada saat ini mengangkat tangannya.
Sementara itu di sisi lain, dalam kondisi kritis, Wang Lin pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Sejak sebelumnya, Wang Lin berusaha terus-menerus untuk memulihkan diri. Namun domain pria paruh baya dan segel Suntai menciptakan ikatan yang kuat. Hal ini pada akhirnya menghambat pemulihan energi Wang Lin. Apalagi ketika ia mengkonsumsi pil energi spiritual yang dihasilkan langsung terserap oleh segel tersebut. Energi yang tersisa di dalam tubuhnya pada saat ini lebih lemah dan bahkan setara dengan kultivator kondensasi Ki lapis ketiga. Energi itu juga terus terkuras dan saat benar-benar habis, ia akan menjadi sama lemahnya seperti manusia biasa. Dengan begitu, maka Wang Lin akan dapat dengan mudah dihabisi bahkan oleh seorang seniman bela diri fana. Yang lebih buruk lagi, jiwanya dalam kondisi lemah dan bisa runtuh kapan saja. Cedera ini adalah cedera yang paling parah yang pernah ia alami sejak kehilangan tubuhnya di masa lalu. Sementara itu di sisi lain, pria paruh baya baru saja mengangkat tangannya ketika petir hitam tiba-tiba menyambar dari langit. Ia terkejut dan segera melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tetapi kilat tersebut tampak hidup. Kilat ini mengejarnya tanpa henti dan dalam sekejap keduanya menghilang di cakrawala. Sementara itu Suntai menyadari keberadaan penyusup dan segera membentuk segel dengan tangannya. Ia berniat mengintimidasi leluhur klan iblis raksasa sebelum menangani Wang Lin. Suntai sudah memutuskan bahwa kali ini Wang Lin harus disegel sepenuhnya agar jiwanya tidak hancur. Namun leluhur klan iblis raksasa tetap bersikeras ingin membawa Wang Lin pergi dan berjanji untuk mengembalikannya dalam 7 hari. Suntai menolak tawaran tersebut karena menyadari bahwa membiarkan Wang Lin pergi berarti menyerahkan kendali atas jiwa kepada orang lain. Melihat negosiasi pada akhirnya sia-sia, leluhur klan iblis raksasa akhirnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Ini merupakan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Rasa sakit luar binasa menyebar ke seluruh tubuhnya saat pusaran raksasa muncul di belakangnya. Ia mengeluarkan cahaya hitam yang melepaskan energi misterius ke udara. Suntai menyadari ancaman yang mendekat di mana pusaran tersebut mulai berputar lebih cepat. Hal itu menciptakan daya hisap yang luar biasa yang menargetkan Suntai dan Suntai merasa tubuhnya tertarik. Suntai lanjut segera mengerahkan energi spiritual dalam jumlah besar dan memanggil peti mati merah yang melayang di udara. Dengan satu pukulan peti itu hancur dan tubuh seorang anak lelaki melayang keluar darinya. Leluhur klan iblis raksasa terus meningkatkan kekuatan pusarannya, menanggung tekanan besar yang hampir menghancurkan tubuhnya. Pembuluh darahnya menonjol dan rasa sakit yang menyiksa menyebar ke seluruh tubuhnya. Suntai dalam keputusasaan berteriak memberi perintah terakhir pada bocah tersebut sebelum tubuhnya terserap sepenuhnya ke dalam pusaran dan menghilang ke bintang-bintang jauh di luar Suzaku. Anak laki-laki itu membuka matanya dan cahaya iblis bersinar dari dalamnya. Dalam sekejap ia muncul di depan leluhur klan iblis raksasa lebih cepat dari teleportasi. Ia lanjut menyerang dada lawannya dengan kekuatan destruktif yang menghancurkan tubuhnya. Darah menyembur keluar dari leluhur klan iblis raksasa saat jiwanya terpaksa keluar. Namun pada saat yang sama pusaran yang ia ciptakan telah menyelesaikan tugasnya dan menyerap Suntai sepenuhnya. Kini hanya anak iblis itu yang tersisa di udara. Setelah beberapa saat sosok tersebut langsung mengejar leluhur klan iblis raksasa yang terluka parah. Dalam keputusasaan, leluhur klan iblis raksasa memilih untuk melarikan diri tanpa membawa Wang Lin. Anak iblis ini juga terus mengejar hingga keduanya pada akhirnya menghilang di cakrawala. Di tengah kekacauan yang baru saja berlalu, Wang Lin pada saat ini menghela nafas lega. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha berdiri dan berjalan keluar dari hutan, tetapi setiap langkahnya terasa semakin berat. Energinya telah habis, tubuhnya melemah dan segel yang diciptakan oleh domain Li Yuan Feng serta Suntai kini menyatu sempurna. Hal ini benar-benar telah mengunci seluruh kekuatan Wang Lin.
Gambar daun teh yang terbentuk dari segel semakin padat hingga akhirnya berubah menjadi bekas luka yang berbentuk aneh di dahi Wang Lin. Ini merupakan simbol dari segel yang dibentuk oleh Sun Tai. Dengan tubuh yang hampir tak berdaya, Wang Lin tetap memaksakan diri untuk melangkah. Namun beban yang menimpanya terasa seperti gunung yang menghancurkan sisa kekuatannya. Saat ia akhirnya keluar dari hutan dan merasakan sinar matahari yang menyentuh tubuhnya, kelemahan Wang Lin pada akhirnya mencapai batasnya. Seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya telah terkuras, organ-organ dalamnya rusak dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Tanpa mampu bertahan lebih lama, kesadarannya pada saat ini mulai memudar. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Wang Lin pada akhirnya sudah kehilangan kesadarannya sepenuhnya.